Amin, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah namamu di dalam kasih setiamu. Kami akan mulai ibadah kami. Kami yakin percaya hadirmu di tengah-tengah kami, menolong dan mengurapi kami ya Bapa. Beri kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pakai berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita mau ekspresikan sukacita kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau bernyanyi bagi Dia, kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan namanya. Kaulah kuatku, amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Di depanmu, rintangan menghadap langkahmu, Yesus, Engkau bersamaku. Beriku rebah diriku, bermangsa di sisi kananku, Kau janjimu, Engkau bersamaku. Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku, kuatkan aku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Pujian yang bagi Tuhan, kami naikkan pujian sebagai rasa ucapan syukur kami. Kami mau katakan sama-sama bahwa Engkau bersama kami. Di depan rintangan menghadap langkahmu, Engkau bersamaku. Amin. Beriku rebah diriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janji, Engkau bersamaku. Hadirlah mengoyak keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku, kuatkan aku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Pujian yang dapat Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan. Terima kasih Tuhan. Bila pujian kita, pujian yang indah bagi-Mu Tuhan. Musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beriku rebah diriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janji, Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku, kuatkan aku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Terima kasih ya Bapa. Kuatkan aku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Kaulah Allah sumber kemenangan kami, kemuliaan bagi-Mu ya Bapa.
Kami menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu di dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan pujian kami di dalam. Kami naikkan terima kasih kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya indah berada di dalam Engkau. Dan kami sembah, kami puji, kami memuliakan Engkau. Dan biarlah hadir-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, menolong dan menyertai kami, memberi kekuatan yang baru bagi kami ya Bapa. Dan saat ini kami mempersiapkan segala sesuatu, khususnya hati kami, untuk mendengar daripada-Mu Tuhan, berkarya dan berbicara bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami membuka ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Hari Sabtu nanti kita akan ada penginjilan. Kita sudah lama tidak berada di jalan. Kita mau melakukan sesuatu, amin. Kita mau fellowship juga. Kita menikmati waktu yang terbaik. Kita lihat, amin, waktu begitu cepat. Dan saya ingat ketika kita melangkah untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi pelayanan, bagi kerajaannya, amin. Kita akan masuk waktu itu pada bulan Mei. Kita mulai ibadah di rumah dan puji nama Tuhan, amin. Semua berjalan, ada suatu
terobosan-terobosan yang baru, dan kita akan melakukan terus, amin, apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan hari Minggu ada ibadah di tempat ini, amin, jam 10.30 dan jam 15.30, senang bersama dengan saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita saat maju ke depan. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan saya percaya bahwa beberapa minggu ini kita ditantang tentang mengenai memberi. Dan amin, kita akan melihat, amin, janji Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita selalu setia melakukan, memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi namanya. Tak terbatas kuasanya, rahmat yang selalu baru, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Saudara orang yang akan buka kita di dalam doa. Mari kita kembali mengucap syukur Tuhan atas berkat-Nya Tuhan, Tuhan menolong kami sampai dari pagi hingga pada sore hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Kami siap memberi Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sambil memberi, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Dia lewat pujian kita. Amin. Kita mau akan pujian bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Haleluya. Pujian bagi Tuhan. Selalu baru setiap pagi, namanya tak pernah beralih seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, namanya tak pernah beralih seumur hidup. Sukacita bukan berlari, dengan sorak-sorai memuji, dengan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Terima kasih untuk yang setia melakukan pelayanan, amin, di tempat ini. Puji nama Tuhan, suatu berkat sendiri bagi kita, bagi gereja kita, untuk kita bisa melakukan memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan melihat ke depan beberapa menit, amin, untuk ibadah kita. Mari kita fokus untuk melihat apa yang akan Tuhan mau perkarakan di dalam kehidupan kita. Saya memiliki grup SMP, dan mungkin setiap kita memiliki grup WA, dan di situ kita seringkali berkomunikasi dengan hal-hal apa yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Dan beberapa hari ini, amin, mereka membagikan, kebetulan teman-teman saya itu kebanyakan mereka memiliki usaha atau berdagang, memiliki toko. Dan mereka, amin, menceritakan tentang apa yang mereka alami pada masa-masa sekarang, yaitu nilai bahan-bahan kebutuhan pokok mulai naik, dan supplier juga membutuhkan uang cash. Biasanya dia berkata bahwa ada tempo atau ada jatuh tempo sebulan lamanya. Tetapi pada saat ini, amin, mereka membagikan bahwa harus dengan belanja tunai, dan mereka merasakan sendiri ada kenaikan dampaknya. Daya beli juga menjadi rendah. Demikian juga yang apa yang saya alami, amin, di tempat kami bekerja, yaitu nilai kertas yang begitu mahal pada saat ini dan sangat berdampak di dalam saat kami mau jual.
karena saya sendiri bekerja di salah satu penerbit. Tapi puji nama Tuhan, amin. Walaupun ini semua karena dampak dari COVID-19, tetapi yang kita lihat, amin, adalah ada beberapa negara yang mengalami masa-masa apa yang disebut dengan resesi, atau kalau bahasa sederhananya adalah daya beli berkurang, lapangan kerja berkurang, dan hal-hal yang lain, sehingga berpengaruh dari pendapatan setiap rakyat atau setiap pribadi. Dan hal ini, amin, kita tidak bisa menghindari karena kita berada di dalam pada masa COVID-19 ini. Dan hal ini, amin, situasi ini sangat berimbas bagi setiap kita, khususnya kita adalah orang-orang percaya di dalam rencana Tuhan, di dalam kehidupan kita. Dan kejadian-kejadian ini kalau kita lihat, amin, pada di dalam perjanjian lama, terjadi pada saat di dalam Kejadian 12, kalau saudara membaca kitab saudara, Abraham pergi ke Mesir karena kelaparan di tanah Negev. Dan kita juga lihat kisah Ishak juga mengalami hal yang sama di dalam Kejadian pasal ke-26. Dan yang lebih tragisnya lagi, amin, kita lihat anak-anak Yakub mengalami hal yang sama, sehingga pergi ke Mesir meninggalkan tanah Kanaan di dalam Kejadian pasal 42 hanya untuk membeli gandum atau kebutuhan. Kebanyakan dari kita sendiri di tempat ini, amin, kita meninggalkan tanah kelahiran kita untuk kita merantau. Saya percaya bahwa mungkin di daerah kita sendiri, amin, mengalami seperti masa-masa yang di dalam Alkitab ceritakan. Mungkin lapangan kerja terbatas, persaingan juga mungkin sangat ketat, dan mungkin kita juga berbicara mengenai skill kita, atau mungkin kita juga berbicara mengenai apa yang hendak kita mau lakukan. Dan saya percaya bahwa kalau kita sebenarnya adalah, saya percaya bahwa kita tidak pernah untuk berdiam diri pada masa-masa kita mengalami apa yang disebut dengan masa kesukaran. Kalau kita berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa. Saya percaya benar apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kemiskinan akan datang untuk menyerang kita, seperti duduk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, dan seperti tidak mau melakukan apa-apa. Apalagi pada masa-masa sulit sekalipun, amin, bertambah lagi firman Tuhan juga berkata bahwa yang tidak bekerja hendaklah seperti tidak boleh untuk menikmati makanan. Tapi dari proses yang kita alami pada masa-masa ini, amin, saya percaya bahwa kita tidaklah menjadi pribadi-pribadi yang down. Kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang seperti kita tidak mau melakukan apa-apa. Kita hanya seperti mau menunggu. Dan saya percaya juga, amin, kita tidak pasrah dengan nasib atau keadaan. Kenapa saya mau katakan hal ini demikian? Karena setiap kita pasti bertanya-tanya, kapan keadaan ini membaik? Kapan kita mengalami masa-masa seperti yang dulu? Kita bisa pergi kemana yang kita mau tanpa kita membawa hasil rapid test. Atau kita mau pergi ke sebuah restoran atau ke pertemuan tanpa menggunakan masker. Dan ketika kita berada di dalam kerumunan, atau mungkin kita berada di pasar atau di tempat-tempat kita beraktivitas, tanpa kita mengalami apa yang disebut dengan kekhawatiran, takut karena
dampak dari COVID-19 ini. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami pada masa-masa ini adalah berada di dalam kendalinya Tuhan. Berada di dalam kendalinya Tuhan adalah berbicara bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dari setiap peristiwa yang sedang kita alami. Kita ingat amin janji Tuhan. Sehabis hujan terbitlah pelangi. Kita mau melihat bahwa ada sesuatu janji Tuhan di balik segala kedukaan, dari segala apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita merespon dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita merespon dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi pada saat-saat ini? Terus terang kalau kita merenungkan, amin, waktu begitu cepat tak terasa. 1 tahun kita berada di dalam masa-masa ini. 1 tahun lebih. Seperti mimpi. Seperti kita tidak merasakan sesuatu yang bagaimana. Tetapi hari ini, amin, kita dapat merenungkan bahwa segala sesuatu ketika berada di dalam kendali Tuhan, Tuhan mempunyai rencana di balik semua ini. Mari membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Apa yang kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hanya kami akan mendengarkan firman. Perlengkapi kami ya Bapa, sehingga masa-masa sulit sekalipun ketika kami hadapi, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Duka kami Engkau balikkan ya Bapa menjadi sukacita. Iman kami yang lemah Engkau kuatkan, dan kami melihat pertolongan-Mu yang baru di dalam kehidupan kami, karena di dalam Engkau ada pengharapan. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nilai-nilai yang Tuhan tekankan bagi kita ketika segala sesuatu berada di dalam kendalinya adalah berbicara di dalam janji yang Dia katakan di dalam kehidupan kita, seperti apa yang tidak pernah kita bisa lakukan, apa yang tidak pernah bisa sebelumnya kita rencanakan. Diberikan suatu pemahaman bagi kita bahwa rambut di kepala kita sendiri kita tidak bisa menghitungnya, tapi kita mau melihat bahwa penyertaan Tuhan juga hal sama. Kita tidak membatasi, dan kita akan melihat nilai-nilai yang berharga yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat, ada yang baca kepada kita. Mazmur 121 ayat keempat berbicara mengenai bahwa Allah tidak terlelap dan tidak tidur dari setiap apa yang kita alami, dari setiap apa yang kita hadapi. Mari membuka di dalam Mazmur 121 ayat 4.
Ori? Ya. Mazmur 121 ayatnya keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Amin. Allah selalu menolong kita, menyertai kita, melihat dari setiap apa yang Tuhan terus janjikan. Ini adalah suatu pengertian dan pemahaman yang di luar daripada nalar kita. Mungkin kita merasa bahwa seperti Tuhan tidak bersama dengan kita, seperti Tuhan tidak melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin percaya bahwa pada saat kita menjalani hidup kita sampai pada saat ini, bahwa semua di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan terus berjanji di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19, membacakan kepada kita Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat ke-19 berbicara mengenai janji Tuhan. Siapa Angel bisa baca kepada kita di dalam Filipi 4 ayat 19? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah Tuhan kita berjanji berbicara mengenai pemenuhan kehidupan kita. Kalau kita tahu, amin, bahwa segala sesuatu berada di dalam kendalinya, jadi saya percaya bahwa Tuhan mau cara hidup kita, apa yang kita mau lakukan adalah menjadi apa yang Tuhan mau kehendaki, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di dalam Dia. Kita membuka di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-15. Saya membaca kepada kita di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Amin. Berbicara mengenai gaya hidup. Ketika kita merasa di dalam masa-masa sulit sekalipun, amin, firman Tuhan menguatkan kehidupan kita bahwa Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Seperti gaya hidup kita, mungkin seperti apa yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berbicara adalah menguatkan kita di dalam penyertaan yang baru untuk Tuhan mau kehendaki di dalam setiap kita. Kita renungkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 sampai dengan ke-15. Kesia membaca kepada kita di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13 sampai dengan 15. Filipi 4 Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanku bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Kamu yang kita berduka. Hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku angkat dari karunia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku faedah kepada kamu. Amin. Inilah suatu nilai-nilai yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan kita. Dan satu ayat lagi sebelum kita akan mengakhiri di dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-5. Esther akan membaca kepada kita dengan suara yang nyaring. 13 ayat ke-5. Ibrani 13 ayat ke-5. Ibrani 13 ayat ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, haleluya. Dari apa yang kita baca,
Dari apa yang kita dengar dari semuanya ini, amin, bahwa adalah berbicara penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini adalah berbicara bagi kita semua, untuk bagaimana kita merespon dari semua yang terjadi pada masa-masa ini, amin. Kita tadi melihat bahwa semua berada di dalam kendali Tuhan. Tapi kalau kita berada di dalam kendali Tuhan, kita percaya bahwa ada jawaban, ada jalan keluar dari setiap apa yang kita alami pada masa-masa ini. Karena firman Tuhan berjanji di dalam kehidupan kita bahwa Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan sekali-kali akan meninggalkan kita. Ini adalah suatu nilai janji yang sangat luar biasa yang dapat menolong kita. Mari kita renungkan mengenai nilai-nilai proses kehidupan ini. COVID-19 boleh ada, resesi boleh ada, pengangguran boleh ada, apapun masalah yang kita akan hadapi di dalam dunia ini boleh ada. Tapi kita mau memegang janji Tuhan. Kita mau, amin, firman Tuhan itu menjadi pelita untuk menerangi jalan kita, untuk kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita alami. Dan bagaimana kita merespon bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, karena Tuhan memiliki rencana yang indah di balik semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami. Engkau tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan. Engkau berikan damai sejahtera bagi kami semua. Firman Tuhan berbicara dalam memberikan suatu undangan untuk bagaimana kita merespon dari setiap apa yang kita dengar, untuk menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita dapat menjalani kehidupan kita yang selalu baru di dalam rencana. Mungkin saudara di tempat ini, amin, mengalami apa yang disebut dengan masa-masa kekhawatiran, masa-masa ketakutan pada masa menghadapi pandemi ini. Tadi kita membaca dalam banyak ayat firman Tuhan yang dapat menolong kita, bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita untuk menghadapi masa-masa di luar daripada kekuatan kita. Firman Tuhan berbicara mengenai rambut yang kita tidak bisa hitung. Itu adalah berbicara bagaimana tentang kuasa Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Burung pipit Tuhan pelihara, apalagi kita adalah ciptaan yang sangat luar biasa, ciptaan yang khusus, yang spesial, lebih dari semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Masa Tuhan akan membiarkan kita? Dan ini adalah berbicara janji yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin saudara lemah, mungkin saudara tidak mengerti mau melakukan apa. Tapi saya mau katakan kabar baiknya adalah berbicara keselamatan, berbicara damai sejahtera. Tuhan mau setiap kita untuk datang merespon daripada. Kalau saudara setuju dengan saya, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita mau katakan terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala karya. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan di dalam masa-masa sulit ini sendiri ya Bapa. Tapi kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau membuka jalan bagi setiap pekerjaan kami. Engkau mempunyai rencana yang indah bagi masa depan kami Tuhan. Engkau tidak pernah mempermalukan kami ya Bapa. Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan kami ya Bapa. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati keuangan kami, Engkau memberkati keluarga-keluarga kami ya Bapa. Engkau menolong kami dalam iman percaya kami Tuhan, dan kami merasakan Tuhan kebangunan rohani setiap saat. Karena Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan menolong kami, melingkupi kami ya Bapa. Sehingga ya Bapa selalu terpancar di dalam kehidupan kami, dalam setiap tindakan kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang menolong kami ya Bapa. Dan Kau tibakan kami ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah yang berikutnya ya Bapa. Dan kami akan melihat kesaksian-kesaksian yang baru Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Engkau yang kami sembah, yang Kau yang kami muliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.